Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Maria Febrianti Aliani Bambut dengan NBI 14823.063. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi distributed database dan uji coba RAID 1 pada Ubuntu. Jadi di sini saya sudah membuat dua VM, yaitu VM1 master dan VM2 slave. Langsung saja tampilkan. Tuh. Jadi langkah pertama kita akan memasukkan komen IP, komen IPA, IPA untuk melihat IP yang digunakan. Jadi di sini IP-nya adalah 192.168.0.101. Lalu dengan sudo apt update. Masukin password. Lalu kita lanjut dengan menginstal MySQL. MySQL server. Kita tunggu. Sambil kita menunggu, di sini saya menggunakan PPT dari pertemuan 12 yang berada di Elita. Lalu komen berikutnya kita akan memasukkan sudo nano /etc /mysql /mysql.conf.d /mysqld cnf sudo nano mysql.conf.d mysqld. Lalu enter. Lalu sini kita akan melihat baris yang berisi bin address. Lalu kita akan mengubah menjadi 0000. Ya. Bin addressnya kita ubah jadi 0 sebanyak 4 kali. Lalu kita akan melakukan Ctrl X untuk menyimpan. Yes. Enter. Berikutnya kita masukkan komen sudo system restart mysql. Maaf, di sini sudah sistem ctl. Sudah sistem ctl restart mysql. Lalu di berikutnya kita melakukan sudo mysql secure installation. Lalu di sini kita mengikuti suruhan yang ada di PPT, yaitu memilih low, no,
untuk remove anonymous users, lalu no lagi, dan untuk reload privilege tables kita jawab yes. All done. Lalu kita sekarang akan masuk ke MySQL dengan memasukkan komen sudo MySQL. Oke. Langkah berikutnya kita akan membuat user untuk replikasi dan memberikan hak akses serta memasukkan query. Yang pertama, create user. Ini REPL petik add persen ketik lagi identified by password REPL. Ya, password REPL. Ketik lalu tutup dengan titik koma. Get user REPL add persen identified by password REPL. Enter. Query OK. Lalu lanjut dengan grant application. Grant application, maaf. Application slave on bintang ketik to REPL add persen. Lalu titik koma. Grant replication slave on to REPL. Enter. Oke, lalu flash privilege. Flash privilege. Oke, lalu exit. Lalu berikutnya kita akan mengedit file konfigurasi MySQL. Di sini kita masukkan sudo nano etc mysql slash mysql.conf.d slash mysql d cnf sudo nano etc mysql slash mysql.conf.d slash mysql d cnf. Enter. Lalu kita akan menambahkan lokasi yang berada di bawah MySQL di ini dengan server dan login. Salah. Sini. Oh ya. Di bawah user. Kita akan menambahkan server ID dengan 1. Lalu untuk login sama dengan /var /log /mysql /mysql bin dot log var log mysql bin dot log. Lalu kita akan setelah memastikan semuanya sudah benar, kita akan menyimpan perubahannya. Ctrl X. Yes. Enter. Lalu kita akan memasukkan komen
sudo systemctl restart MySQL. Lanjut, kita akan masuk ke MySQL. Sudo MySQL. Lalu kita akan show master status untuk mengecek status master. Nah, jadi di sini sudah ada filenya untuk MySQL bin 00001 dengan positionnya 157. Jadi ini bisa kita hafal untuk ingat dan posisi berikutnya. Lanjut, kita akan beralih ke konfigurasi VM2 yaitu slab. Sama seperti yang tadi, kita akan mengulang dari sudo apt update. Password, kita tunggu. Lalu setelah sudah, kita akan masukkan sudo apt install MySQL server y. Tunggu.
Lanjut, komen berikutnya kita masukkan sudo nano etc salah sudo nano slash etc slash mysql slash mysql dot conf dot d slash mysql d dot cnf sudo nano slash etc slash mysql slash mysql dot conf dot d slash mysql d dot cnf. Enter. Sama seperti tadi kita akan masukkan mengubah bin address-nya menjadi 00. 0, 0, 0, 0. Lalu kita simpan. Hmm. Lalu kita akan menambahkan di bawah MySQLD khusus untuk Slav. Kita akan menambahkan di bawah MySQL, di bawah user, server ID 2-nya. Lalu untuk relay lognya sama dengan /var /log /mysql relay bin dot log var log mysql relay bin log. Lalu kita simpan. Kalau sudah, kita Ctrl X yes. Lalu kita akan melakukan restart MySQL dengan command sudo system ya, lanjut kita akan melakukan restart MySQL dengan command sudo systemctl restart MySQL. Setelah merestart MySQL, kita akan masuk ke MySQL dan memasukkan query. Masuk ke MySQL. Lalu kita akan change master to master to master hostnya sama dengan IP VM1 tadi kita bisa lihat tadi VM1 cek ulang saja biar cepat. Exit. Jadi IP-nya tadi 192.168.0101. Kita akan masukkan ke VM2. IP-nya itu tadi
eh, master host. Oh ya, master hostnya sama dengan IP. Kita langsung masukkan 192.168.0.101. Lalu ketik lagi, baru ketik 2. Koma, maaf. Lalu enter. Lalu master user sama dengan REPL, master password sama dengan passwordnya tadi, password REPL, koma lagi, lalu master log file sama dengan, kita lihat tadi MySQL-nya, MySQL bin titik nolnya 1 2 5 kali, 1 2 3 4 5 1. Setelah kita memasukkan MySQL bin-nya, ini, lalu master log post, kita sesuaikan dengan yang di master tadi. Iya, yang berada di position itu 157. Koma, lalu get source public key sama dengan 1. Get source public key-nya sama dengan 1. Lalu kita akan start slave-nya. Start slave. Oke, sudah di start, lanjut. Kita akan mengecek status dari slave-nya dengan command show slave status /g koma. Kita sudah memastikan bahwa slave-nya itu running, dan slave SQL itu jika running dia akan bernilai yes. Lanjut, karena ini sudah berhasil, kita lanjut ke kita akan melakukan uji coba pada VM1. Akan melakukan uji coba pada VM1. Pertama, show the. Kita masuk ke sudo MySQL dulu terlebih dahulu. MySQL. Lalu password. Lalu kita akan isi show databases. Setelah itu kita akan membuat database baru.
create database uji atau tes DB, lalu kita akan membuat tabel create tabel mahasiswa. Oke, tabel mahasiswa. Kita masukkan ID dari mahasiswa. Lalu yang kedua, untuk type-nya integer. Lalu yang kedua adalah nama belakang, nama dari mahasiswa. Ini varchar 255. Lalu ada address, alamat. Kita tambahkan alamat dari mahasiswa. Varchar 255 sama asal kota. Asal kota varchar, tutup kurung. Nah, ini no database selected, jadi kita akan menggunakan database. Kita akan menggunakan database yang sudah dibuat, yaitu use test db database change. Lalu kita akan mengulangi buat tabel mahasiswanya dengan cara create tabel mahasiswa ini, lalu enter. Oke. Setelah itu sudah berhasil. Lalu kita akan melakukan select from mahasiswa. Enter. Empty set. Di database change. Lalu melakukan select from mahasiswa. Enter. Terus, maaf salah tadi, kita akan ulang. Test db select from mahasiswa. Udah. Jadi lanjut. Saya akan memasukkan isi dari tabel dengan cara insert into table. Insert itu mahasiswa,
dengan isinya tadi ada ID mahasiswa, lalu ada nama mahasiswa, lalu alamat, dan asal kota. Kota. Lalu lanjut dengan values. Lanjutkan dengan values. Dini, ID mahasiswa, misalnya 1, lalu namanya Dini, alamat Sidoarjo. Oh ya maaf, lupa tanda petik. Sidoarjo, Sidoarjo, terus Nyinden. Sudah dimasukkan, lalu enter. Oke. Akan just oke, database change, lalu select from mahasiswa. Nah, jadi sudah ditambahkan untuk isi dari tabelnya. Lalu kita akan mengecek di VM2 di slave-nya. Di VM2 kita akan mengecek select apakah sudah muncul mahasiswa. Oh ya, lupa use database dulu. Database change. Lalu baru masukkan select from mahasiswa. Nah, jadi sudah muncul tabel yang dari VM1 di slave-nya. Berikutnya saya akan melakukan pengujian RAID 1 pada VM1 master. Sebelumnya saya sudah membuat menambahkan dua hard disk di penyimpanan dengan format VDI seperti yang disuruh dengan kapasitas 2 GB per hard disk. Oke. Lanjut, kita akan melakukan uji coba RAID pada VM Master 1. Sambil menunggu, jadi RAID itu adalah sebuah teknologi penyimpanan data yang menggunakan kombinasi beberapa hard disk drive atau HDD atau solid state drive atau SSD untuk meningkatkan performa, keandalan, ataupun keduanya. Lalu RAID ini sering digunakan pada sistem server, workstation, atau lingkungan dengan kebutuhan penyimpanan data yang tinggi untuk memastikan data tetap aman meskipun terjadi kegagalan pada salah satu drive. Oke, sudah bisa. Kita bisa langsung uji coba. Hmm. Oh ya. Login dulu. Lalu password si
Lalu kita akan coba dengan mulai dari sudo apt update. Tunggu. Sudah, lanjut kita akan memeriksa disk yang baru. Sebelumnya kita menginstal mdadm dulu terlebih dahulu. Dengan sudo apt install mdadm. Lanjut, kita akan memeriksa disk yang baru dengan cara sudo fdisk l. Nah, jadi di sini ada dua disk, yaitu yang pertama adalah SDB, yang kedua adalah SDC. Untuk implementasinya, kita akan memasukkan beberapa perintah. Yang pertama dimulai dari sudo fdisk, lalu def, lalu yang pertama sdb, lalu enter. Lanjut yang kedua kita di sini perintahnya tekan D untuk menghapus partisi, tapi di sini belum ada partisi, jadi kita akan menekan N untuk membuat partisi yang baru. Lalu enter sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu kita akan menekan T, lalu FD untuk Linux RAID. Nah, selanjutnya untuk menyimpan perubahan dari Linux RAID tadi, kita akan mencet W. Lalu kita akan mengulangi langkah yang sama untuk disk yang SDC. Sudo fdisk def sdc. Lalu kita akan memencet D karena sudah. Lalu kita akan memencet N karena belum ada partisi. Lalu enter sebanyak 3 kali. 2, 3. Lalu sama seperti tadi kita pencet T, lalu FD untuk Linux RAID. Lalu W untuk menyimpan perubahan. Nah, sudah. Setelah sudah, kita akan membuat array RAID 1 menggunakan kedua disk dengan cara sudo mdadm create verbose /dev /md0 level sama dengan 1 RAID device. Device-nya ada 2. Lalu /dev /sdb /dev lagi. Oh ya, di sini ada spasi. Lalu lagi, lalu sdc. Sudo mdadm create spasi verbose spasi /dev /md0 spasi level sama dengan 1 spasi RAID device sama dengan 2 spasi /dev /sdb spasi /dev /edc. Lalu di sini bertanya continue creating array. Lalu kita akan menjawab yes untuk menciptakan array. Lalu ini akan mencet sudo ini kembali.
Sudah. Jadi arraynya sudah dibuat. Lanjut, sini ada beberapa penjelasan, yaitu create tadi untuk membuat array yang baru. Lalu ada def dengan slash mdno, yaitu nama array rate. Lalu ada level 1, yaitu merupakan tipe dari rate 1. Lalu ada rate device yang berjumlah 2, yaitu jumlah disk yang sudah ditambahkan di dalam rate tadi. Lalu ada dev slash sdb, dev slash sdc tadi, itu merupakan disk yang digunakan untuk rate yang diuji. Berikutnya, kita akan mengecek status dari rate dengan cara chat spasi slash crouch slash mdstat. Enter. Lanjut, kita akan membuat sistem file yang baru dengan sudo mkfs ext 4 slash dev slash md0 sudo mkfs dot ext 4 spasi slash dev slash md0. Oke. Sudah, lanjut kita akan membuat direktori mount point dengan sudo mkdir spasi slash mnt slash write 1. Enter. Lanjut, untuk membuat mount train-nya kita masukkan sudo mount dev slash md0 spasi slash mnt slash write 1. Sudo mount dev md0. Enter. Lalu implementasi berikutnya, langkahnya untuk membuat otomatisasi mount rate, kita membuka file etc fstab dengan cara masukkan sudo nano etc ft sta fstab maaf fstab sudo nano etc fstab. Lalu kita akan menambahkan baris di bawah slash dev slash md0 spasi mnt rate 1 ext 4 defaults 00. Sudah, lanjut enter. Ctrl X untuk menyimpan. Sudah, lanjutnya berikut kita akan simpan konfigurasi mdam dengan memasukkan sudo mdadm detail scan, kita cari garis batas, batas, lalu sudo di etc salah benar etc mdadm slash mdadm dot conf sudo mdadm detail scan sudo di spasi slash etc slash mdadm dot conf. Enter. Sudah, lalu kita akan memperbarui initra mfs dengan cara sudo memasukkan sudo update initra mfs sudo update initra mfs spasi enter.
Lalu kita akan melakukan uji coba. Yang pertama kita mengecek status rate. Masih menunggu diupdate. Lalu kita akan melakukan uji coba. Yang pertama mengecek status rate. Kita masukkan sudo md adm detail dev md 0. Udah, lanjut. Berikutnya uji rate yang pertama, kita akan menyimpan file di directory mnt/rate1. Yang pertama sudo nano mnt/rate1 /coba txt. Udah. Lalu kita akan memasukkan teks di sini. Saya akan memasukkan nama Maria, nama Dini, NBI 148230063. Lalu kita akan menyimpan teks yang sudah dibuat dengan Ctrl X. Ctrl X. Lalu Y. Bentar. Lalu langkah berikutnya, kita akan melakukan simulasi kegagalan disk dengan memutuskan salah satu disk dengan cara sudo mdadm dev plus md 0 fail dev slash sdb sudo mdadm slash dev md 0 fail. Lalu enter. Setelah itu kita akan melakukan remove sudo mdadm dev md 0 remove dev sdb sudo mdadm dev md 0 remove dev sdb. Enter. Sudah terhapus. Lalu kita akan mencoba untuk membuka txt yang sudah dibuat tadi dengan cara sudo nano mnt rate1 coba.txt. Sudah, jadi sudah kebuka txt-nya. Lalu kita akan Ctrl X. Lalu kita akan menambahkan file baru dengan cara sudo nano mnt rate1 coba2.txt. Nah, jadi kita akan menambahkan teks yang kedua, yaitu saya akan menambahkan prodi ini Sistekin Fakultas Teknik. Lalu untuk menyimpan kita bisa masukkan Ctrl X Y. Lalu kita akan menambahkan kembali disk ke array dengan cara sudo mdadm dev slash md 0 add dev sdc.
Saya ulangi, di sini kita akan melakukan uji coba kembali ke disk array dengan memasukkan sudo mdadm /dev /md0 add spasi dev slash sdc sdb. Untuk saat ini tidak bisa dibuka. Maaf, tadi ada sedikit kesalahan, jadi kita akan menambahkan kembali disk array. Jadi saya sudah menambahkan tadi dengan sudo mdadm /dev /md0 add dev sdb, lalu hasilnya seperti ini. Lanjut ke cek log system rate-nya dengan sudo dmesg grep md. Lalu yang terakhir kita akan memantau proses dari rebuild rate dengan cara masukkan cat crop mds php. Sudah selesai. Jadi sekiranya begitu cara untuk melakukan implementasi distributed database dan uji coba rate 1 pada VM Master 1 tadi yang saya pilih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.